Oke, selamat pagi untuk kita semua. Tetap seperti biasa, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk memulai pembelajaran kita. Baik, kali ini kita akan belajar IPS, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Baik, kali ini kita membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Oke, sebelumnya kalian sudah pernah belajar kan pertemuan sebelumnya membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap ekonomi masyarakat dan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang budaya masyarakat ya. Oke, apakah kamu tahu apa itu budaya? Budaya adalah suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah atau bangsa. Oke, budaya adalah identitas unik dan khas bagi suatu daerah atau bangsa ya. Contohnya, bahasa, suku, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, tarian, lagu, dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Ada 4. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman religi. Yang keempat, keragaman seni dan budaya. Jadi ada 4 ciri keragaman budaya ya. Oke, akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Adapun suku tersebut yaitu Aceh, Gayo Alas dan Batak, Nias dan Batu, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka, dan Biliton, Kalimantan, Minahasa, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi ada 19 suku bangsa induk dalam keragaman suku bangsa. Selanjutnya ada keragaman religi atau agama. Ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke rumpun bahasa Austronesia. Apa itu Austronesia? Itu adalah Australia dan Asia. Lalu rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yaitu Austronesia atau kita sebut dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dan bahasa Austronesia Timur. Lalu keberagaman yang terakhir adalah keberagaman seni dan budaya. Misalnya seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa dan sebagainya. Jadi ada 4 keberagamannya. Selanjutnya dari keberagaman budaya itu ada 4 dampak. Ada 4 dampak. Yang pertama itu kita tahu sebelumnya dampak itu bisa dampak positif atau bisa dampak negatif ya. Oke, yang pertama, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Contohnya, ketika masyarakat atau anak muda Indonesia lebih menyukai budaya asing. Misalnya, anak muda Indonesia lebih menyukai musik luar negeri atau musik K-pop contohnya yang berasal dari Korea Selatan. Itu contohnya ya. Lalu yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Ya, kita tahu tontonan dan adegan film luar atau film luar negeri itu sangat tidak pantas ditonton oleh masyarakat Indonesia karena budaya timur dan budaya barat itu sangat berbeda. Budaya Indonesia masih menjunjung kesopanan ya.
teman-teman. Sedangkan budaya luar berbeda dengan budaya Indonesia. Lalu dampak yang ketiga ini adalah dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata di Indonesia. Lalu yang terakhir, timbulnya keragaman ragam budaya, ada adat akibat pengaruh dari luar. Seperti itu dia ya. Jadi ada 4. Kita sebutkan saja yang pertama itu dan yang kedua itu adalah dampak negatif. Sedangkan yang ketiga dan keempat ini bisa kita katakan ini adalah dampak positif. Kenapa dampak positif? Karena yang ketiga ini kebudayaan Indonesia semakin dikenal oleh orang lain. Sedangkan poin yang keempat ini munculnya keragaman atau semakin banyak keragaman atau ragam budaya Indonesia. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.